kesiagaan bencana. Nah, bersama saya kali ini kita akan membahas topik yang penting banget loh. Apalagi ini berhubungan dengan keadaan-keadaan yang lagi booming-boomingnya ya. Tapi sebelum itu, kita juga kedatangan tamu yang gak kalah kerennya. Halo Kak Julpa. Halo sobat pendengar semuanya. Senang banget bisa berbagi di acara kakak ini. Ya. Oke, dari informasi yang kami dapat nih Kak ya, kakak ini salah satu siswi dari jurusan geografi. Apakah betul Kak? Iya, betul sekali Kak Julpa. Sebelumnya gimana nih kabarnya Kak Rempa? Alhamdulillah saya baik. Gimana Kak Julpa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya kita bisa baik-baik saja di kondisi yang seperti ini. Di cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, kadang ya gimana ya, cuacanya itu nggak bisa ditebak sekali ya untuk saat ini gitu. Semoga pendengar semuanya juga bisa dalam kondisi baik-baik saja, bisa sehat selalu ya. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong Kak, berhubungan dengan cuaca yang tidak menentu ini ya Kak, kadang panas, kadang hujan ya. Pasti banyak banget bencana-bencana alam yang terjadi ya Kak tuh? Iya, sudah pasti. Apalagi kita bisa lihat sendiri banyak daerah-daerah yang longsor gitu. Apalagi banjir itu yang paling marak-maraknya, karena banjir juga itu bukan hanya karena respon dari alam, itu bukan faktor alam, tapi gimana manusianya gitu ya. Kalau soal banjir itu, Oke nih Kak, soal bencana. Nah, kan misalkan kita ambilnya yang lagi maraknya nih ya Kak, yang kayak longsor, gempa gitu ya Kak. Pasti kan kita nggak tahu nih kayak itu terjadi, tapi kita belum ngapa-ngapain. ya kita belum ada persiapan, tiba-tiba ada aja bencana. Nah itu gara-gara Kak, kalau dari materi yang saya pelajari gitu, itu karena minimnya pengetahuan seseorang itu tentang mitigasi gitu Ya, oke. Berhubungan dengan mitigasi ya Kak ya, masih banyak orang yang bingung. Apa sih mitigasi bencana itu? Kakak dari jurusan geografi Kak, pasti kakak tahu betul Apa itu mitigasi? Baik, jadi saya akan menjelaskan ya kepada sobat pendengar semuanya, biar kalian lebih tahu lagi apa itu mitigasi. Nah, jadi mitigasi bencana itu adalah upaya kita gitu untuk mengurangi risiko dari bencana itu, tapi sebelum bencananya terjadi. Jadi kayak persiapan duluan gitu ya, seperti bikin jalur evakuasi, latihan tanggap darurat, dan menanam pohon di lereng-lereng gitu supaya tidak longsor seperti kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan mitigasi bencana gitu Kak. Jadi sebelumnya jadi kita harus mempersiapkan ya. Iya. Oke, kalau begitu kenapa sih perubahan perilaku penting dalam mitigasi bencana Kak? Perubahan perilaku. Nah, ngomong-ngomong tentang perubahan perilaku ya Kak, karena bencana itu bukan hanya tentang alam saja, tapi tentang manusia dan perilakunya. Ya betul. Intinya tentang kebiasaan manusianya gitu Kak. Contohnya aja nih, masih banyak sekali orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Akibatnya apa? Akibatnya saluran air tersumbat, dan lebih parahnya lagi akan menyebabkan banjir. Juga merugikan semua orang ya. Merugikan diri sendiri dan orang lain, lingkungan juga dirugikan. Nah, jadi perubahan perilaku seperti menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan lagi, terus tidak membangun rumah di daerah yang rawan, itu merupakan bagian dari mitigasi. Makanya mitigasi itu sangat penting ya. Kakak pernah lihat nggak di sosial media gitu, pernah ya sempat viral anak-anak yang di Jepang itu Kak, yang latihan tanggap darurat. Mereka itu anak sekolah dibimbing oleh gurunya. Nah, mereka itu dimasukin ke dalam kotak gitu, terus kotaknya di goyang-goyang kayak nanti. Iya. Jadi anak-anaknya tuh harus gimana nih kalau ada seperti ini Caranya ya, ini kita harus ngapain. Nah, itu tuh kayak bagus banget untuk kita pelajari. Oh, jadi
intinya bukan cuman kita yang menunggu bantuan dari pemerintah aja ya Kak. Jadi kita juga harus memiliki kesadaran. Iya, betul sekali Kak Julfa. Oke Kak, ada nggak sih contoh nyata dari perubahan perilaku masyarakat yang berhasil dalam mitigasi bencana Kak? Contoh nyata, bukan ada lagi ya Kak, tapi bisa kita lihat contoh-contohnya itu banyak gitu Kak. Contohnya nih, salah satu contohnya saya ambil di kejadian waktu tsunami di Aceh itu Kak, yang 2004 itu ya, yang pernah gempar-gemparnya yang gemparkan seluruh Indonesia gitu ya. Nah di situ tuh ada banyak korban, ada yang meninggal, ada yang luka-luka, dan tidak sedikit juga orang yang selamat. Itu dikarenakan pengetahuan seseorang terhadap mitigasinya. Bagi orang yang tidak tahu, Kak, seperti ini, kayak kan ada ciri-ciri tsunami itu ada ya, seperti air laut Surut ya, gitu, dan ikan-ikan itu pada terdampar gitu ke pesisir gitu. Nah bagi orang yang tidak tahu, mereka wah banyak ikan nih, rezeki nomplok banget. Kita malah bisa bakar-bakar pasti ya Kak. Iya, itu bagi orang-orang yang tidak tahu. Tapi orang-orang yang tahu bagaimana? Mereka mengungsi, berpindah ke daerah yang lebih tinggi, membawa keluarga kesayangannya, membawa barang-barang yang penting gitu. Mereka mengungsi ke daerah yang lebih tinggi karena mereka melihat, wah ini air laut sudah menyurut, ikan-ikan sudah pada ke daratan. Itu mereka takut karena pada waktu itu ya Kak, mereka mengetahui hal seperti itu tuh dari cerita rakyat, kayak cerita dongeng mereka baca-baca. Oh jadi ini tanda-tandanya tsunami gitu Kak, orang zaman dahulu. Oke nih, terakhir ya Kak. Ada gak sih pesan buat para pendengar biar lebih siap dalam menghadapi mitigasi bencana? Jadi pesan saya sederhana ya, mulailah dari hal-hal kecil. Belajar tentang risiko yang ada di sekitar kita. Jaga lingkungan, ikuti kegiatan siaga bencana, dan yang paling penting nih, satu lagi, kita jangan sungkan gitu untuk berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lainnya. Ya betul banget. Ya. Oke, terima kasih Kak Repa atas ilmu yang Kakak berikan kepada saya maupun para pendengar. Ya, sama-sama Kak Julfa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Zulfa Rawalini sebagai host pada podcast ini mohon pamit undur diri.